Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Syahidah Nur Latif dari kelas 1B akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Pusdai dalam rangka penyelesaian tugas SPI. Sekarang kita akan memasuki Masjid Pusdai yang merupakan singkatan dari Pusat Dakwah Islam Bandung. Pembangunan Masjid Pusdai di Bandung ini diawali dari ide saat pemerintahan Gubernur Jawa Barat Haji Aang Kunaevi pada tahun 1977 sampai 1978. Tapi proses pembangunannya baru dimulai pada tahun 1991 dan selesai semua tahap pembangunannya di tahun 1998. Sebelum pembangunan dimulai, beberapa ulama dan yang lainnya berkumpul untuk diskusi tentang dibutuhkannya pusat dakwah Islam. Tujuan dibentuknya pusat dakwah sebagai wadah yang bisa menampung kegiatan Islam di Jawa Barat. Masjid Pusdai ini dibangun oleh Slamet Tuya Sonjaya dengan arsitektur asli Indonesia, dengan atap berbentuk limas yang terdapat di tiap bangunannya. Dan yang unik adalah pada bagian kubah yang terbuat dari kayu, yang ornamen lainnya pun terbuat dari kayu pada masa pembangunannya, namun pada sekarang mungkin telah diperbaiki dengan bahan yang lebih kuat. Tidak hanya itu, rancangan ini juga dipadukan dengan berbagai gaya arsitektur masjid Islam lainnya di dunia sampai akhirnya selesai. Ini dibentuk dengan membuat beberapa kegiatan yang masih bertahan di masjid ini, seperti kegiatan mengaji, belajar mengajar, dan lain sebagainya. Masjid Pusdai ini lembaga dakwah yang bertujuan sebagai sentral pemrograman, pembinaan, dan pengembangan syiar Islam. Masjid Pusdai juga dikenal sebagai Islamic Center Jabar. Arsitektur bangunan dari Masjid Pusdai ini sangat unik. Masjid Jabar ini mengusung tema Timur Tengah, Turki, dan juga perpaduan Sunda. Dapat dilihat dari bagian-bagian dalam dan posisi-posisi bangunannya sangat banyak. Dalam komplek masjid juga ada beberapa bangunan lain, yakni ada 2 buah ruang seminar dengan berbeda, yaitu yang besar dan kecil. Terdapat pula balai asri yang digunakan untuk menggelar acara pameran, pertemuan, dan lainnya. Balai asri juga bisa dikatakan sebagai gedung serbaguna yang ada di sekitaran masjid. Keunikan bangunan Masjid Pusdai ini yaitu tidak berkubah. Rancangan unik berbeda dari masjid pada umumnya, tidak berkubah. Bangunan tampak megah dan mewah. Berdiri di atas lahan seluas 4,5 hektar masjid. Bangunan didominasi kayu dan marmer. Pada dahulu kala didominasi dalam 2 bahan itu, namun karena saya sendiri tidak terlalu mengetahui bahannya, yang sekarang juga telah melalui proses perbaikan berkali-kali. Kemudian penerangan alami dari kaca dan juga lampu gantung tradisional. Di dalam masjidnya
terdapat lampu gantung tradisional dan banyak kacanya. Fungsi badiainya Masjid Pusdai ini sebagai sebuah sarana pengembangan. Bangunan masjid ini berkapasitas 4,4600 orang. Sebagai sebuah sarana pengembangan dan penyebaran Islam serta kebudayaan Islam di Jawa Barat, dan juga sebagai pusat penggodokan sumber daya manusia umat Islam yang berdaya cipta dan berdaya pembaharuan yang beriman, bertakwa, serta banyak wawasan ilmu. Arsitekturnya juga mengatakan Haji Aang Kunaevi, Pusdai ini dibangun sebagai satu kesatuan dengan pembangunan monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Sekarang kita akan memasuki itulah sekilas tentang Masjid Pusdai, dimulai dari sejarahnya, sejarah pembangunan, rencana pembangunan, bentuk bangunan dan bagian-bagiannya, arsitekturnya, dan tokoh-tokoh yang terlibat, tokoh-tokoh penting yang terlibat di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ini masih banyak kekurangan. Semoga dapat bermanfaat tentang pemberitahuan sejarah Masjid Pusdai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.